Park Hang-seo kembali siap ingin bertarung dengan timnas Indonesia squad yang sekarang akan jadi rival STY yang berat nih. Ya, mengacu kepada timnas Indonesia yang telah meningkatkan level dan itu telah terbukti dan diakui oleh negara-negara ASEAN ataupun Asia lainnya. Di mana dengan skuad yang rata-rata mayoritas berkedalaman pemain Eropa, membuat nama Indonesia semakin disegani. Di mana dalam hal ini tak luput dari peran sukses pelatih asal Korea Selatan 53 tahun Coach Shin yang telah berbenah hingga perkembangannya meningkat sejak beberapa akhir-akhir ini. Indonesia yang dulunya dianggap sebelah mata, kini malah menjadi perbincangan lawan yang disegani. Dan hal ini lantas mengalahkan torehan Vietnam yang dilatih oleh Park Hang-seo yang notabene-nya adalah sebagai pelatih Korea terbaik pada waktu itu. Dan melihat timnas Indonesia sekarang, sepertinya Park Hang-seo mulai gregetan ingin melatih negara ASEAN lagi pasca mundur dari kepelatihan sebagai pelatih Vietnam. Di mana pada waktu lalu kita memang mengetahui bahwa Park berada di atas STY. Namun setelah Indonesia berada di level Vietnam, Park Hang-seo seolah belum bisa menerima sepenuhnya jika Coach Shin dianggap menjadi pelatih ASEAN terbaik kali ini. Maka dari itu banyak yang mengabarkan bahwa Park Hang-seo telah diminati oleh berbagai negara, salah satunya adalah India. Gimana India tertarik untuk mendatangkan Park Hang-seo menjadi pelatihnya? Namun sepertinya Pak Gundul itu malah akan semakin dekat dengan negara ASEAN yang kini sedang mencoba berkembang seperti Kamboja. Jelas jika Park Hang-seo kembali melatih negara ASEAN, maka kita akan kembali menyaksikan rivalitas panas antara Coach Shin dan Park Hang-seo. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, jelas jika kita flashback ke belakang, maka rivalitas Coach Shin dan Park Hang-seo memang betul-betul memanas. Di mana hal itu terjadi ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam, Park Hang-seo tak pernah menelan kekalahan pada saat melawan Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong dan masih dalam proses pembenahan. Dan hal itulah mengapa Park Hang-seo sangat membanggakan dirinya bahwa dirinya adalah pelatih Korea Selatan terbaik di ASEAN. Dan hal itu harus berakhir setelah Park Hang-seo menilai bahwa timnas Vietnam mengalami penurunan dan Park mengundurkan diri dari jabatannya. Yang ketika itu Vietnam memang dianggap sangat mengerikan dengan permainan cepatnya. Setelah Park Hang-seo out dari Vietnam, disitulah juga era baru timnas Indonesia benar-benar terasa. Di mana sedikit demi sedikit timnas Indonesia mampu merobohkan Vietnam dan hal itu terbukti dari kekalahan demi kekalahan Vietnam atas timnas Indonesia. Mulai dari senior bahkan usia di kelompok umur U16 hingga U23. Terlihat timnas Vietnam sulit mengembangkan permainan kalau menghadapi timnas Indonesia baik itu di kandang Indonesia ataupun bermain di kandang Vietnam Maidin. Ya, perlu diketahui, secara logika dan ketepatan waktu, sejak Park Hang-seo keluar dari timnas Vietnam, prestasi timnas Indonesia seketika itu langsung meroket. Terutama sampai pada saat ini ketika timnas Indonesia berhasil menjadi salah satu negara ASEAN yang lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuatu yang membuat Park Hang-seo semakin panas ingin lagi bertanding melawan Indonesia dengan sekuat saat ini. Karena apalagi Park Hang-seo tahu bahwa kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini telah jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh era Park Hang-seo pada waktu lalu. Maka dengan penasaran ini, Park Hang-seo ingin mencoba menghadapi skuad Indonesia saat ini. Dan kembali lagi setelah Park sempat dirumorkan untuk melatih timnas India. Nampaknya hal itu akan sia-sia karena Park akan kembali melatih negara ASEAN dan timnas Kamboja adalah salah satu prioritas utama dan selangkah lagi akan menjadi pelatih Kamboja. Di mana kita tahu timnas Kamboja saat ini telah berbenah dengan berproses menuju ke level yang lebih tinggi. Jika ini terjadi, maka benar saja Park Hang-seo gregetan ingin segera mungkin bertanding melawan timnas Indonesia yang sekarang. Ya, melihat dari sisi lain, lagi-lagi terdapat dari media Vietnam yang nyebelin serta mengangkat priwet timnas Indonesia. Di mana media The Tao yang mengatakan bahwa timnas Indonesia di round ketiga nanti sangatlah tipis.
Apalagi jika melihat daftar lawan yang sama dengan apa yang dihadapi oleh Vietnam pada saat lolos ketiga waktu lalu. Maka media ini menganggap bahwa timnas Indonesia akan sama persis dengan timnas Vietnam yang juga akan menjadi bulan-bulanan oleh negara-negara besar di round ketiga nanti dan menuliskan, impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, yang mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, tulis The Tao. Dengan apa yang dikatakan oleh media Vietnam The Tao yang menganggap bahwa Indonesia lolos ke round ketiga hanyalah sebuah keberuntungan yang hanya menang dan lulus berkat mengalahkan tim sesama dari ASEAN. Itu fakta, tapi lebih dari itu. Mantan pelatih mereka sendiri Park Hang-seo mengatakan bahwa media Vietnam tidak boleh terus-terusan meremehkan dan menjelekkan timnas Indonesia. Menurutnya, tim yang telah diasuh oleh Sintayong itu telah melesat pesat. Selain dengan adanya pemain diaspora dan saat ini menaungi timnas Indonesia menjadi lebih menakutkan. Dan memajukan pemain muda yang akan berlaga di Piala AFF untuk meneruskan estafet perkembangan Indonesia ke depannya. Tentu hal ini adalah kebalikannya Vietnam yang sama sekali sulit untuk melakukan pemanggilan menaturalisasi pemain keturunan yang dianggap sangat sulit. Dan Park Hang-seo mengatakan, pelatih Shin mampu dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo seperti yang dikutip dari Z News. Ya, jika Park Hang-seo benar-benar akan melatih timnas Kamboja, maka ini akan menampilkan rivalitas panas kembali. Dan tentunya ini seru dan sangat dinantikan. Di mana pembuktian Park Hang-seo sebagai pelatih baru Kamboja dan Coach Shin dengan para pemain diasporanya beradu taktik, mental dan juga gengsi. Namun sekali lagi janganlah kita meremehkan timnas Kamboja, karena mereka sedang membangun timnas dengan sangat serius dan bersungguh-sungguh. Dan kita nantikan saja bagaimana kelanjutan Park Hang-seo yang ingin menantang kembali timnas Indonesia dengan skuad sekarang.